Sebelumnya itu mungkin itu dianggap sesuatu yang sangat sakral, tapi belakangan itu malah dibuat main-mainan. Keluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit. Coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Kan menjelang akhir hayat beliau ini, beliau berada dalam ketidaksadaran selama 100. Kan beliau tidak sadar. Kok bisa menceritakan sesuatu? Dikatakan lagi, kullu man alaiha fan. Terus Fakih Muqaddam menjawab, aku tidak di atasnya. Lalu ada di mana? Mohon perhatian dari Anda. Ya, ada di buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Kembali kami menyapa Anda, saudara-saudaraku. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Masih seputar persoalan kaum Ba'alwi, sebagaimana janji saya beberapa minggu yang lalu akan membacakan salah satu isi dari buku ini, Syarhul Ainiyah, riwayat hidup para wali dan sholihin. Sengaja kami menggunakan buku terjemahan agar tidak dipersoalkan. Kalau mau persoalkan, persoalkan penulisnya. Karena di antara sahabat-sahabat ada yang baca kitabnya yang berbahasa Arab, dikatakan itu kan hasil dari download, itu dari kitab PDF. Terus ada juga yang mempersoalkan penerjemahannya, dianggap salah dan sebagainya, sebagai pembelaan terhadap tokoh-tokoh yang dikritisi atas peristiwa-peristiwa yang disebut karomah itu. Maka dengan terjemahan seperti ini ya silahkan salahkan bukunya. Ini judulnya sekali lagi, Riwayat Hidup Para Wali dan Sholihin, diterjemahkan dari Syarah Al-Ainiyah atas Nadom Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alwi, karya Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi. Penerjemah Ahmad Yunus Al-Muhdhar, penyunting Abu Muhammad Al-Husaini. Jelas di sini ya. Namun sebelum saya bacakan salah satunya, saudara-saudara sekalian, terutama pada bab Fakih Muqaddam ini, di mana peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh sebagian dari tokoh-tokoh kaum Ba'alwi yang ada di Indonesia ini, itu mendapatkan kritik, bukan hanya kritik yang umum ya, seperti kami memberikan kritik, atau dari sahabat-sahabat yang lain memberikan kritik, tetapi juga ada yang mengemasnya dalam bentuk parodi. Menjadi lucu-lucuan. Satu hal yang sebelumnya itu mungkin itu dianggap sesuatu yang sangat sakral, tapi belakangan itu malah dibuat main-mainan oleh sejumlah konten kreator. Apa sebab itu terjadi? Itulah satu bentuk protes. Ya, kalau dalam dunia jurnalistik itu ada protes-protes dalam bentuk karikatur dan sebagainya. Jadi bentuknya sitiran atas satu peristiwa. Di era digital di mana sebagian dari konten kreator itu memiliki keahlian tersendiri untuk membuat video-video editan melalui aplikasi, sehingga dengan demikian lebih mudah dan mungkin juga ini lebih mengena. Jadi sebelumnya karomah-karomah habaib yang dianggap sakral itu belakangan ini menjadi semacam aib malah. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya. Yang pada intinya apa yang disampaikan oleh seorang Habib ya, saya juga punya video aslinya itu, kemudian diperankan oleh tokoh di dalam video tadi yang menjadi protes atau sitiran dalam bentuk parodi.
Nah, saudara-saudaraku sekalian, itu tadi bagian dari salah satu contoh yang saat ini menumbuhkan kreatif bagi para kreator untuk mengkritisi dengan caranya sendiri. Nah, langsung saja saya akan bacakan pada halaman 224 pada babnya Faqih Muqaddam ini ya. Saya langsung pada titik poinnya. Di sini dituliskan bahwa permulaan beliau ibarat terminal akhir bagi ulama ahli tarekat yang setingkat beliau. Beliau diberikan kekokohan yang sangat kuat dan kemantapan dalam kesempurnaan tauhid dan hakikat keyakinan yang belum pernah dianugerahkan kepada para wali kutub al-arifin dan muqarrabin selain beliau. Berarti hanya beliau satu-satunya ya. Lewat dong para muqarrabin yang lain. Hal ini diakui oleh para ahli kasyaf bahwa setiap saat beliau senantiasa mabuk karena minuman cinta yang murni kepada Allah. Hingga di akhir umurnya beliau mendapat berbagai anugerah yang sangat agung dan menyaksikan hakikat serta anugerah rahasia laduni yang sangat besar. Hal ini menyebabkan beliau hilang kesadaran selama 100 malam. Beliau berdiri tenggelam dalam lautan-lautan rahasia ilahi, hilang dari apapun yang selain Tuhannya, senantiasa melaziminya, nyanyi besar nih ya, tanpa makan dan minum. Di saat tidak sadarkan diri itu dikatakan pada beliau, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Beliau menjawab, aku tidak memiliki jiwa. Dikatakan lagi, kullu man 'alaiha fan. Dan apa yang ada di atas bumi akan lenyap. Beliau menjawab, aku tidak di atasnya. Berarti tidak di atas bumi ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Beliau menjawab, aku berasal dari cahaya wajahnya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat secara seksama bahwa dikatakan menjelang akhir hayat beliau ini, beliau berada dalam ketidaksadaran selama 100 malam. Di sini di saat tidak sadarkan diri itu dikatakan kepadanya, loh, kan beliau tidak sadar. Bagaimana ini? Kok bisa menceritakan sesuatu dalam kondisi ketidaksadaran? Apakah yang dimaksud itu semacam trance ya? Jadi antara fisiknya tidak sadar tapi batinnya hidup. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Bagaimana? Di sini tidak ada penjelasan. Kalau memang seperti itu bisa saja terjadi ya. Seringkali orang tidak sadarkan diri secara fisik, tetapi secara ruhani dia melihat apa dan bagaimana. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Tetapi andai pun seperti itu, dari kalimat-kalimat yang tertera di sini, ini silahkan Anda coba perhatikan ya. Bahwa pertama dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Faqih Muqaddam menjawab, aku tidak memiliki jiwa. Lah, manusia kok tidak memiliki jiwa, ini gimana? Kemudian dikatakan lagi kullu man 'alaiha fan, bahwa setiap apa yang ada di atas bumi akan lenyap, fan, akan fana, akan binasa. Terus Faqih Muqaddam menjawab, aku tidak di atasnya. Lalu ada di mana? Kemudian kullu nafsin halikun illa wajhah, bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Demikian terjemahan menurut buku ini ya. Terus apa jawab Faqih Muqaddam? Aku berasal dari cahaya wajahnya. Mohon perhatian dari Anda ya, ada di buku ini terkait dengan dialog-dialog yang ditulis di sini. Entah siapa yang menyampaikan kalimat itu, dan namanya juga cerita ya. Kok ditanya entah siapa. Yang pasti dari dialog ini secara ketauhidan bagaimana menurut pandangan Anda?
Cukup ini saja untuk sementara sebagai bukti bahwa saya memiliki buku ini dikasih sahabat saya yang merupakan seorang muhibbin dari seorang Habib yang cukup terkenal di Jakarta ya. Saya pernah juga ketemu dengan Habibnya dan pada tahun 2014 lah, kurang lebih segitu. Kembali lagi kepada bahasan awal bahwa cerita-cerita Adi Kodrati, cerita-cerita keistimewaan yang oleh mereka dianggap karomah bagi sekalangan Habib ini akhirnya hanya menjadi cibiran. Karomah habaib tak ubahnya aib yang sekarang ini bukan hanya dipersoalkan tetapi juga diparodikan, dibuat candaan. Demikianlah adanya pada saatnya sesuatu yang sebelumnya disakralkan, dianggap satu kebenaran, maka ketika kebenaran yang hakiki terbuka, demikianlah adanya. Mohon masukannya yang konstruktif di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.